perasaan Ini itu. serius? Tuh kayak kok Allah kalau mau ngambil kita tuh bisa kapan Oh, aja anytime gitu. ya Pak ya? Di situ aku mantap, insya Allah. Terus aku izin mantan suami aku. Belum resmi cerai, Paula Verhoeven sudah sebut Baim Wong mantan suami. Paula Verhoeven akhirnya buka suara perihal perkara rumah tangganya bersama Baim Wong. Ya, jika selama ini Paula lebih banyak memilih diam, namun mendadak Paula mau membuka dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier. Karena buat aku diem itu kadang-kadang kita kalau ngomong tuh kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih dengan kita diam, yaitu kita harus belajar diam. Asuh anak itu udah diambil sama salah satu tuh belum kan? Belum, masih proses ini kita. Masih proses ya? Iya. Oke, berarti belum tahu siapa ya? Belum. Oke, kita doakan yang terbaik. Amin, lah. doain ya. Berbeda dengan Baim yang membongkar perselingkuhan, Paula justru selalu menganggap kehadiran Baim sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Memang tidak mudah untuk melewati semuanya dan butuh proses yang panjang. Namun, sejak menikah dengan Baim, Paula justru merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Berkat Baim, Paula jadi menutup aurat dan rajin sholat. Tapi alhamdulillah lah semuanya ini uji. Aku ada di titik proses ini kan pasti nggak mudah. Tapi saat aku berdoa nih ya, waktu aku tahajud gitu, tiba-tiba hidayah tuh datang gini, Mas. Ya Allah, terima kasih ya udah kau hadirkan seorang Baim dalam hidup aku. Kenapa? Karena mungkin karena Baim aku jadi sholat 5 waktu. Karena Baim aku jadi pakai hijab. Karena Baim aku jadi pergi ke kajian. Jadi gini aja, pokoknya doain aja yang Nah, itu baik kan ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menambahkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Namun yang menjadi sorotan ialah cara bicara Paula yang sudah menyebut Baim dengan sebutan mantan suami. Di tengah Paula menceritakan bagaimana proses hijrahnya. Perihal keduanya belum resmi bercerai. Terlebih, perkara masih berjalan di pengadilan agama. Gue takut mati, Mas, takut mati gitu. Aneh banget tuh perasaan Ini itu. serius? Tuh kayak kok Allah kalau mau ngambil kita tuh bisa kapan Oh, aja anytime gitu. ya Pak ya? Di situ aku mantap, insya Allah. Terus aku izin mantan suami aku saat itu. Terus beliau mengizinkan. Dan setelah itu kan masih ada kontrak tuh sama satu brand kecantikan. Setelah mantan suami aku mengizinkan, aku langsung izin sama Boleh. brand tersebut boleh. Tentunya, sebutan ini menuai berbagai respon dari warganet. Tak sedikit yang mendukung ketabahan Paula lantaran paham menempatkan diri, apalagi masih menutup rapat aib rumah tangga. Pokoknya doa aja yang terbaik, mudah-mudahan intinya semua takdir dari Allah dan insya Allah itu yang terbaik buat mereka. Kesetiaan Citra Kirana diguncang hebat. Rezky Aditya akhirnya tak bisa mengelak tes DNA. Tak ada jalan lagi bagi Rezky Aditya untuk menyelesaikan sengketanya dengan Wenny Aryani mengenai status anak yang dilahirkan Wenny, kecuali melakukan tes DNA. Ya, Rezky yang sebelumnya mengelak tes DNA dan melakukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung, kini bersedia melakukannya. Kesediaan itu diungkapkan Rezky melalui kuasa hukumnya ketika menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Ya, laporan yang sudah di SP3 sudah selesai. Iya, laporan Mungkin update-nya sudah seperti apa, Pak? Penegasan itu aja kaitannya dengan tes DNA yang akan dilakukan. Mungkin akan dilakukan lagi kah, Bang? Oke. Akan dilakukan, ya rencananya kapan? Dijadwalkan. Langkah Rezky Aditya menerima tantangan dari Wenny Aryani untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian secara ilmu pengetahuan. Nantinya akan menjelaskan apakah Rezky benar ayah biologis dari anak bernama KK yang dilahirkan Wenny pada tahun 2013 atau bukan. Jika hasil tes DNA menyatakan tidak identik atau negatif, Rezky bakal tenang. Tapi jika hasilnya identik atau positif, aktor berusia 39 tahun itu bukan tidak mungkin bakal dibayangi rasa malu dan rasa bersalah. Saya akuin itu anak saya, tapi saya nggak mau tanggung jawab. Kamu gimana? Tanggung jawab secara biaya.
Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi lo akuin depan umum. Oh jadi yang kamu Jadi cari tidak itu? ada rahasia-rahasia ya. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Jelang melakukan tes DNA, tidak hanya Reski Aditya yang deg-degan. Sang istri Citra Kirana kabarnya merasa ketar-ketir. Karena jika hasil DNA-nya identik atau positif, maka masa lalu Reski yang memiliki anak di luar nikah dari Weni secara ilmiah terbukti dan memperkuat pengakuan Weni bahwa Reski adalah ayah biologis putrinya. Itu artinya kesetiaan dan kelapangan hati Citra Kirana untuk terus menjalani perkawinan bersama Reski jadi taruhannya. Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Memang, Citra Kirana pernah menyatakan akan menerima segala konsekuensi masa lalu Reski. Namun pernyataan itu dia lontarkan saat Reski masih melakukan upaya hukum untuk membantah tudingan sebagai ayah biologis anak yang dilahirkan Weni. Lantas, jika hasil tes DNA menjadi buktinya, apakah Citra Kirana masih berkomitmen seperti itu? Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya.